Anies bertemu dengan Surya Paloh dan disitulah awal mula terjadinya koalisi Nasdem dan PKB. Ternyata Demokrat tidak tinggal diam. Mereka merasa Anies lagi-lagi banyak kebohongan sehingga merasa harus klarifikasi. Saya kutip dari salah satu akun Twitter kader Demokrat. Dia membuat cuitan panjang yang intinya mengatakan bahwa penjelasan Anies di acara Mata Najwa banyak ngeles dan ada unsur kebohongan. Ada 4 poin yang dia sampaikan. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaword. Drama perseteruan antara Anies dan Demokrat makin panas. Meskipun mereka ini bisa dibilang sudah cerai, tapi saling serang masih saja terjadi. Kalau dulu ibarat saling lempar batu, sekarang mungkin sudah mirip saling lempar pisau. Pada kesempatan kali ini saya tidak membela siapapun, tapi berusaha menampilkan informasi yang saya dapat supaya kalian bisa menilai sendiri. Setelah Anies menerima Caimin sebagai cawapres, dia hadir di acara Mata Najwa untuk berbincang soal isu tersebut. Ada satu topik khusus yang menarik perhatian. Ada insiden gebrak meja karena pembahasan yang alot soal cawapres. Ternyata bukan cuma Prabowo yang bisa gebrak meja. Jadi ceritanya berawal dari pertemuan tim 8 pada Selasa lalu. Menurut versi Anies, sempat ada perbedaan pandangan antara utusan Demokrat dan Nasdem di tim 8. Demokrat maunya nama AHY segera dideklarasikan sebagai cawapres, tapi di sisi lain Nasdem tidak mau. Nasdem maunya deklarasi cawapres nanti saja, sambil menunggu siapa tahu ada opsi lain. Intinya, karena perbedaan pandangan yang sangat sengit antara utusan dari Demokrat dan Nasdem, maka terjadilah insiden gebrak meja. Nah, masalahnya Anies tidak bilang siapa yang gebrak meja. Kalau kalian mendengar cerita dari Anies, kira-kira pikiran kalian bakal menebak siapa yang gebrak meja? Pasti utusan dari Demokrat, karena Demokrat kepingin segera deklarasi dan Nasdem tidak mau. Dari sisi cerita ini, Demokrat kelihatan sangat ambisius dan ngotot. Demokrat terkesan sangat memaksa. Jadi wajar kalau semua orang akan berpikir bahwa kubu Demokrat yang gebrak meja. Karena alotnya pembahasan, akhirnya pertemuan tim 8 tidak menghasilkan kesepakatan alias menuju jalan buntu. Selain itu, dalam rapat ada pernyataan bahwa Demokrat dipersilakan jika mau mencoba opsi lain. Setelah pertemuan itu, Anies ditelepon untuk datang ke kantor Nasdem pada Selasa malam. Anies bertemu dengan Surya Paloh dan disitulah awal mula terjadinya koalisi Nasdem dan PKB. Ternyata Demokrat tidak tinggal diam. Mereka merasa Anies lagi-lagi banyak kebohongan sehingga merasa harus klarifikasi. Saya kutip dari salah satu akun Twitter kader Demokrat. Dia membuat cuitan panjang yang intinya mengatakan bahwa penjelasan Anies di acara Mata Najwa banyak ngeles dan ada unsur kebohongan. Ada 4 poin yang dia sampaikan. Yang pertama adalah tidak benar. Anies bilang selama pertemuan tanggal 24, dia dan tim 8 di Cikeas sama sekali tidak menyebut nama cawapres. Yang kedua adalah tidak benar Anies berusaha menghubungi AHY sampai tanggal 31 Agustus. Yang ketiga adalah Anies pasrah bongkok dengan Surya Paloh untuk mengabaikan Demokrat dan PKS untuk diajak bicara sebelumnya. Dia bilang itu pelanggaran fatal terhadap kesepakatan koalisi perubahan. Dan yang keempat, ini yang paling telak karena membongkar siapa sebenarnya yang gebrak meja. Dia bilang Anies tidak jelasin siapa yang gebrak meja, sehingga publik menangkap bahwa bisa saja yang gebrak meja adalah perwakilan Demokrat karena mau memaksakan AHY sebagai cawapres. Rupanya yang gebrak meja adalah Surya Paloh. Dia tulis dengan inisial SP. Siapa lagi kalau bukan Surya Paloh?
Tidak ada nama lain yang cocok dengan inisial itu. Jadi kata dia, Surya Paloh gebrak meja karena diserang oleh tim 8 untuk segera melakukan deklarasi. Jadi menurut Demokrat adalah tidak benar hanya Demokrat memaksa segera deklarasi. Sayang sekali Anies tidak menjelaskan seberapa kuat gebrak meja itu. Kalian mungkin penasaran, gebrak meja mana yang lebih kuat dan keren? Apakah Prabowo atau yang ini? Sekarang saya serahkan penilaian itu pada kalian semua. Cuma, memang aneh sih. Anies bicara gebrak meja, tapi kenapa tidak bilang siapa yang gebrak meja? Kenapa? Kalau memang yang gebrak meja adalah Surya Paloh, bisa jadi Anies malu dan merasa ini adalah aib yang harus ditutupi. Kalau benar Surya Paloh gebrak meja, Anies membuktikan dia pintar menutupi rahasia yang tidak seharusnya diketahui dan jago memelintir kalimat sehingga orang-orang merasa justru perwakilan Demokrat yang gebrak meja. Coba kalian pahami lagi perkataan Anies tadi. Demokrat ngotot deklarasi dan Nasdem tidak mau. Kesannya Anies kayak memojokkan Demokrat. Anies benar-benar mengerikan. Ada satu lagi bukti. Dia juga membahas soal surat tulisan tangan yang dikirim ke AHY. Surat itu difoto dan ternyata menyebar. Jadi pada hari Jumat lalu, utusan Anies di tim 8 datang dan menyampaikan bahwa utusan Demokrat mungkin akan ditarik karena tugas yang diembankan kepada mereka tidak terlaksana. Utusan Demokrat mau ada pernyataan langsung dari Anies yang menyatakan bahwa AHY adalah opsi yang tersedia sebagai bakal cawapres. Mereka minta ada sesuatu yang tertulis yang bisa ditunjukkan sebagai bukti. Lalu Anies menulis di sebuah kertas sebagai bukti. Itulah surat yang fotonya beredar. Ternyata surat itu rencananya diberikan kepada AHY dan setelah dibaca, surat itu disimpan lagi oleh Sudirman Said. Surat itu tidak untuk dipertontonkan ke publik. Anies merasa heran, kenapa bisa ada foto surat dan bocor ke publik. Tapi coba kalian bayangkan lagi, kenapa Anies tidak mau surat itu bocor ke publik? Kalian pasti bisa membaca watak Anies. Mungkin dia tidak mau ini menjadi bumerang di masa depan. Bisa saja dia ngeles dan mengelak soal komitmen cawapres. Bisa saja dia bilang, mana buktinya? Kalau surat itu tidak difoto, kita tidak bisa menuduh Anies. Karena surat itu benar-benar ada, maka kita jadi tahu bobroknya Anies. Dulu bobrok, sekarang pun sama bobroknya, mungkin lebih parah. Anies pintar membungkus kebobrokan, kejelekan, aib, masalah atau apapun dengan narasi yang indah, tapi sebenarnya menyesatkan. Orang ini sebetulnya sangat berbahaya dan sangat tidak layak jadi presiden. Ada banyak kejelekan yang mau dia tutupi, dirahasiakan supaya orang-orang tidak tahu. Tapi liciknya lagi, dia memelintir informasi sehingga pihak lain yang terkesan jelek. Perseteruan antara Anies dan Demokrat sebenarnya bagus buat pelajaran untuk kita semua. Anies sekarang kayak ditelanjangi habis-habisan. Lapis demi lapis kebobrokannya dikuliti Demokrat. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.